Nah geng, gak kebayangkan kalau misalnya tempat kita rekreasi yang dulunya bisa bikin kita senang dan selalu jadi tempat yang paling ditunggu saat libur, sekarang sudah berubah menjadi usang, sepi, dan menakutkan. Nah berikut ini adalah 7 tempat wisata yang dulunya rame dan kini menjadi menyeramkan menurut Topisan Studio. Tapi sebelum lanjutkan, buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan info menarik dan top lainnya. Oke geng. Satu, Okpoland. Nah, Okpoland ini disebut-sebut sebagai taman hiburan yang paling mengerikan di Korea. Bertempat di Korea Selatan, Okpoland dulunya dikenal sebagai taman hiburan paling populer di Asia. Terkenal dengan wahana permainan Dark Train sebelum ditutup secara misterius karena kecelakaan di tahun 1999 yang memakan 2 korban jiwa pada saat itu. Kematian pertama terjadi pada awal tahun 1990-an ketika wahana Dark Train tiba-tiba tergelincir, menewaskan seorang gadis dan melukai beberapa pengunjung lainnya. Nah, saat itu pemilik taman hiburan Okpoland tidak memberikan penjelasan kepada publik tentang bagaimana atau mengapa kecelakaan itu bisa terjadi. Dan 9 tahun kemudian, kecelakaan serupa terjadi lagi dengan Dark Train yang sama. Lagi-lagi wahana ini tergelincir dan menewaskan lagi 1 orang gadis dan penumpang lainnya jatuh ke tanah dan mengalami cedera serius. Setelah kecelakaan itu, pemilik Okpoland benar-benar menutup taman hiburan tersebut dan benar-benar ditinggalkan. Nah, belasan tahun telah berlalu setelah taman ditinggalkan, wahana permainan Dark Train menjadi legenda menyeramkan dan mengerikan karena kisahnya hingga sekarang. 2. Gulliver's Kingdom. Nah, terletak di negara Jepang, dibangun dekat dengan hutan Aokigahara, tempat pembunuhan diri paling terkenal di Jepang. Nah, Gulliver's Kingdom terinspirasi dari novel Gulliver's Travel karya Jonathan Swift. Nah, Gulliver's Kingdom dibangun pada tahun 1997 dan terbengkalai begitu saja setelah terpaksa ditutup pada tahun 2001, hanya 4 tahun setelah taman dibuka. Nah, banyak orang berspekulasi bahwa karena tempat ini berdekatan dengan hutan Aokigahara yang rata-rata 200 orang melakukan bunuh diri setiap tahunnya, menyebabkan jumlah pengunjung terus berkurang. Menurut legenda orang Jepang, tidak heran kalau pengunjung menghindari datang ke taman hiburan ini karena dianggap berhantu. Tiga, Privat Amusement Park. Nah, banyak teori yang membahas taman hiburan ini. Tetapi umumnya diketahui bahwa Privat Amusement Park ditutup pada hari yang sama ketika dibuka, yaitu tanggal 27 April 1986, tepat 1 hari setelah bencana nuklir Chernobyl yang membawa malapetaka membuat dunia seakan terhenti. Karena jelas seluruh kota Privat dengan populasi sekitar 50.000 pada saat itu benar-benar ditinggalkan, bukan hanya taman hiburannya saja. Tingkat radiasi di beberapa bagian taman masih sangat tinggi. Tetapi itu tidak mencegah para wartawan, ilmuwan, atau sesekali penjelajah nekat yang gemar berpetualang memasuki bagian zona aliensi yang sangat menakutkan ini untuk mendapatkan potret-potret dari kota Pripyat, termasuk dari taman hiburan yang ditinggalkan ini. 4. Dadi Park. Nah, Dadi Park dulunya merupakan daya tarik utama kota Dadizel yang indah di kota Belgia. Tapi terpaksa harus menutup pintunya pada tahun 2000, disusul dengan insiden mengerikan di wahana air Nautic Jet di mana lengan seorang anak laki-laki robek karena menaiki wahana air tersebut. Nah, pemilik Dadi Park, Gaston Dewer, tidak ditegur atas insiden itu, tapi orang-orang mulai mengeluh tentang sistem keamanannya, mengakibatkan pengunjung taman hiburan ini perlahan-lahan berkurang. Nah, taman itu terbaring kosong dan sepi. Lambat laun beberapa coretan grafiti mulai memenuhi tembok yang kosong, ulah orang-orang yang menerobos masuk ke taman hiburan yang sudah ditutup tersebut. Dan pada tahun 2012, bangunan taman hiburan Dadi Park dihancurkan, tetapi tetap menyisakan elemen-elemen wahana seperti perosotan air besar berwarna biru dan kuning tetap berdiri kokoh hingga saat ini. 5. Holy Land. Nah, Holy Land USA adalah taman hiburan terletak di Waterbury, Connecticut.
Connecticut terinspirasi oleh bagian-bagian yang dipilih dari Alkitab. Terdiri dari kapel, stasiun salib, dan replika dari katakombe, dan desa-desa Israel dibangun dari blok sinder, bak mandi, dan dari puing-puing untuk menarik pengunjung di awal tahun 1960 sampai 1970-an. Nah, Holy Land ditutup untuk umum pada tahun 1984. Selama periode penutupan, Holy Land dikelola oleh sekelompok biarawati dan tidak dibuka untuk umum. Seiring berjalannya waktu, bangunan mulai membusuk dan tidak terawat. Tanah dan monumen turut mengalami efek vandalisme. Nah, sekitar tahun 2011, Holy Land masuk berita utama ketika seorang gadis remaja diperkosa dan dibunuh secara brutal di dekat lokasi yang membuat taman tersebut semakin bertambah horor. Taman Festival Bali. Nah, Taman Festival Bali dibangun pada tahun 1997 dan merupakan sebuah tempat yang berisi banyak wahana permainan, mulai dari gedung pertunjukan, amphitheater, teater 3D, kebun binatang, wisata alam, bahkan gunung buatan yang dapat meletus non-stop. Namun di tahun 1999, Taman Festival mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh krisis moneter, di mana bangunan yang digadang sangat mewah dan megah ini tidak dapat diselesaikan karena tidak ada dana. Nah, masih banyak terdapat bangunan yang belum selesai dibangun dan menyisakan kerangka yang memberikan kesan horor. Ditambah bencana kebakaran di tahun 2012 yang menambah sensasi horor tempat ini. Nah, saat berkunjung ke tempat ini bakalan berasa seperti di area syuting film horor, geng. Jazzland. Nah, pada tanggal 25 Agustus 2005, badai Katrina menghantam pantai Teluk Amerika Serikat. Setelah badai, diperkirakan bahwa 80% dari New Orleans berada di bawah air. Nah, salah satu pengingat Katrina yang paling dikenang dan lama adalah Six Flags yang ditinggalkan di New Orleans East. Nah, setelah banjir surut, apa yang tersisa di taman hiburan adalah tanah kosong, tetapi tetap menjadi daya tarik bagi penjelajah dari segala penjuru dunia. Awalnya disebut Jazzland, taman dibuka pada tahun 2000, tetapi diakuisisi oleh Six Flags pada tahun 2003 dan berganti namanya menjadi Six Flags New Orleans atau SFNO. Nah, setelah mengalami badai Katrina, taman tersebut masih tetap berdiri kokoh di bawah 2 meter dari banjir selama lebih dari 1 bulan, yang menyebabkan wahana-wahana berkarat dan rusak karena genangan air banjir tersebut. Nah, geng, itulah 9 tempat wisata yang dulunya ramai dan kini menjadi menyeramkan menurut Topisan Studio. Nah, di antara kalian adakah yang pernah berkunjung ke 9 tempat ini? Tulis di kolom komentar ya, geng. Yeah.